bidang lain, dunia lain gitu. Begini, elektabilitas ini kan hanya untuk mengukur bahwasannya, oh diri saya elektabilitas sekian, artinya kemampuan saya sudah sekian. Kemudian pembrandingan, oh di sini pembrandingan saya kurang, sehingga untuk menaikkan elektabilitas ini perlu, gitu. Artinya dari sisi mana yang saya harus garap? Dari sisi katakanlah penampilan, katakanlah pergaulan, kemudian dari sisi untuk turun ke bawah, dari sisi apa yang harus untuk menaikkan elektabilitas seseorang? Yang jelas, elektabilitas itu kan dalam teori survei itu ada namanya metode. Artinya naiknya elektabilitas itu memang kegiatan yang beliau tokoh-tokoh ini lakukan memang diterima oleh rakyat, sehingga tatkala diadakan survei di beberapa lembaga survei maka muncul nama beliau, gitu. Apakah dalam hal saat ini naik elektabilitasnya kemudian nanti mendekati 2024 bisa bertahan? Belum tentu, karena yang namanya elektabilitas ini terus ada kayak grafik. Bahkan kami dari ARSI sering melakukan survei di beberapa daerah, termasuk saat ini kami melakukan termasuk di elektabilitas tokoh untuk calon presiden 2024 ini, ya terus grafiknya itu tidak stagnan, artinya naik turun, gitu. Artinya bagaimana seorang tokoh ini melakukan berbuat sesuatu ke masyarakat. Baiklah, intinya apa? Intinya ya kembali lagi nanti siapa yang membranding. Coba kita turunkan tensi, barangkali kalau tadi nasional, coba kita ke pilkada, barangkali seperti Tuban misalkan. Katakanlah salah satu calon misalkan dulunya elektabilitasnya rendah, terus digenjot sama Mbak Subi sampai tinggi, akan tetapi mohon maaf kalahnya ini kan karena politik uang. Nah berarti kan elektabilitas tidak harus. Begini, memang dalam hal survei ini sebenarnya kan bukan hanya diukur elektabilitas, tidak bisa hanya diukur oleh elektabilitas, tetapi perilaku publik. Nah, perilaku publiknya juga diukur. Bagaimana masyarakat Tuban? Apakah di masyarakat Tuban ini tingkat money politiknya tinggi atau rendah? Ini juga diukur. Sehingga untuk mengimbangi, meskipun elektabilitasnya sangat tinggi, tetapi kemudian tingkat money politiknya sampai 80%, maka kalau tidak punya duit ya jangan mencalonkan, kan begitu. Ini yang terjadi kan. Kita sempat tahu eman ini sudah digenjot tinggi, akhirnya aduh eksekusinya kurang. Maaf. Ya memang apa ya, barangkali ini kira-kira parameter dari apa ya, kalau tadi Mas Bega menyebutkan salah satu dari instrumen elektabilitas adalah medsos. Bagaimana dulu ketika medsos belum ada? Kan 10 tahun terakhir medsos baru ada. Oke. Kalau dulu itu kan karena pada waktu itu demokrasi baru dibuka, kemudian keinginan masyarakat untuk menyambut demokrasi ini antusias. Bahkan kalau dulu dulu di tahun 99 seseorang untuk mendukung salah satu partai dia berkorban. Ada yang bikin banner sendiri. Kalau dulu belum ada banner, masih melukis pada waktu 99 itu gitu, melukis, kemudian gambarnya calon itu dilukis, bikin apa itu namanya dari triplek itu, kemudian dilukis sampai artinya mengeluarkan uang sendiri masyarakat, karena pada waktu itu jenuhnya 32 tahun demokrasi tidak terkekang, kemudian dibuka secara lebar-lebar di 99, maka itulah masyarakat dengan antusiasnya masyarakat berkorban untuk menciptakan suatu demokrasi. Tetapi kenyataannya setelah demokrasi berjalan, kok pemimpin-pemimpinnya ini semakin hanya begitu, sehingga masyarakat jenuh. Seakan-akan untuk menduduki sebuah kedudukan maka adalah suatu pekerjaan, bukan suatu pengabdian. Ini yang terjadi pergeseran, sehingga masyarakat saat ini acuh tak acuh. Akhirnya yang terjadi
yang terjadi saat ini adalah semakin meningkatnya yang namanya money politik. Kalau ini tidak segera dirubah, ya, maka Indonesia ini demokrasinya sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya berharap ada perubahan, artinya undang-undang yang mengatur tentang money politik ini. Sekarang sudah ada, tetapi aturannya ada, tetapi tetap masyarakat sudah seperti itu.